pada saat melakukan pemujaan, persembahan berupa bakar-bakar, yang disembahkan itu, yang dibakar itu seperti makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Apakah memang yang kita bakar-bakar itu semua diterima oleh yang kita tuju atau tidak? Kenapa harus dengan cara dibakar? Apakah tidak ada cara yang lain gitu? Open the door. Hari ini kita menghadirkan seorang penerjemah Dharma Internasional, Saudara Romo Norbu. Beliau merupakan praktisi agama Buddha dalam aliran Vajrayana ataupun Tantrayana. Beliau sudah mendalami agama ini sejak tahun 99 hingga saat ini. Nah, beliau merupakan penerjemah Dharma yang resmi sejak tahun 99 hingga saat ini untuk Yang Mulia Garwang Rinpoche dan His Holiness Karmapa sejak 2012. Nah, selain itu, beliau merupakan penerjemah Dharma kepada Yang Mulia Situ Rinpoche maupun Galsap Rinpoche ketika mereka hadir di Indonesia. Kita memiliki beberapa pertanyaan mungkin ya akan kita tanyakan. Oke. Nah, mungkin boleh langsung kita tanyakan ya, Ko ya. Boleh. Jadi terima kasih ya sudah mengundang saya ke sini untuk sharing-sharing ya, ataupun ya sharing lah kita katakan di sini. Dan mudah-mudahan ya dengan keterbatasan pengetahuan saya dan wawasan saya akan berusaha untuk membagi sesuatu, dan mudah-mudahan dengan berkah dari para guru Buddha, Triratna, dan 3 sumber ya kita dapat mempelajari sesuatu yang bermakna dari apa yang kita sampaikan di sini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin ada yang mau dipelajari, mau ditanyakan. Yang pertama, boleh Ko Albert ada pertanyaan? Boleh. Dari saya sih ingin saya tanya itu, sering kita lihat di aliran Tantrayana, pada saat melakukan pemujaan, persembahan berupa bakar-bakar, yang disembahkan itu, yang dibakar itu seperti makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya, dengan tujuan mempersembahkan ke Buddha, Bodhisattva, Dewa, dan lain sebagainya. Apakah memang yang kita bakar-bakar itu semua diterima oleh yang kita tuju atau tidak? Bagaimana penjelasan? Oke. Satu pertanyaan yang cukup simpel, tapi mungkin memerlukan satu pembahasan yang mungkin agak panjang gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi apa yang dipertanyakan itu adalah tentang bakar-bakar itu di dalam ajaran agama Buddha Tantrayana itu sering kita sebut sebagai puja api, ataupun yang kita sebut sebagai fire puja dalam bahasa Inggris, ataupun api homa ya di dalam bahasa Sanskertanya. Jadi secara garis besar mungkin kita lihat itu semua adalah dibakar, puja api dan sebagainya. Tapi sesungguhnya puja ini pun yang terkait dengan bakar-bakar ini pun ada 3 pembagiannya atau 3 kategorinya. Ya, jadi yang pertama itu adalah sang puja, yang kedua adalah sur puja, yang ketiga baru puja api itu sendiri ataupun yang kita sebut sebagai jinsek. Oke, jadi sang puja itu adalah persembahan asap terkait dengan api juga. Oke, dan sur itu adalah persembahan berupa aroma, cita rasa. Dan yang ketiga itu fire puja itu adalah persembahan dalam api. Oke, jadi mungkin saya ambil salah satu contoh aja. Kalau kita mau bahas semua itu, tentunya akan sangat panjang dan juga akan sangat membingungkan. Apalagi mungkin kita tiba-tiba jam ke fire puja ini ataupun ke puja api ini. Contohnya adalah kita mengambil puja sur itu. Ya, sur itu adalah satu puja yang saya katakan boleh dikatakan kategori puja asap, di mana yang dipersembahkan itu adalah terutama cita rasa. Ya, asap yang berupa bau-bau daripada cita rasa, makanan, dan sebagainya itu. Nah, setiap puja itu mempunyai objek yang dituju. Ya, seperti kata tadi, Buddha, Dewa, dan sebagainya. Ya. Nah, sur puja ini terutama adalah kita tujukan kepada makhluk-makhluk di alam preta ataupun alam hantu kelaparan. Kalau kita makhluk manusia kita pemahaman umum ya. Lalu juga terutama dipersembahkan atau diberikan kepada
makhluk yang baru meninggal dunia, namun belum terlahirkan kembali. Jadi di dalam ajaran agama Buddha Vajrayana, kita meyakini bahwa manusia itu setelah meninggal dunia, rata-rata, ya pasti ada pengecualian kalau kita bicara rata-rata ya, itu 49 hari baru terlahirkan kembali. Jadi di dalam 49 hari itu ada suatu prosesnya. Dan selama 49 hari inilah yang kita sebut sebagai makhluk di alam bardo, atau makhluk di alam antara bawah, atau kalau bahasa Mandarin kita sebut sebagai Chong Ing Sen. Nah, biasanya kita memberikan sur puja ini adalah untuk mereka. Kenapa? Karena mereka, makhluk-makhluk di alam preta maupun makhluk-makhluk di alam bardo ini, mereka sudah tidak memiliki tubuh fisik. Berarti mau aja. Ya, mereka boleh dikatakan tubuh mental lah. Kesalahan tubuh mental saja. Walaupun demikian, karena masih berada di alam berkeinginan, ya ataupun 6 alam kehidupan, mereka pasti tentu masih mempunyai ya kebutuhan seperti misalnya keinginan untuk rasa lapar lah, misalnya rasa ingin mencicipi yang baik dan sebagainya, itu tetap ada. Makhluk itu tetap ada. Oleh sebab itu, maka ketika kita memberikan persembahan misalnya yang fisik, ya misal buah, makanan kepada makhluk demikian, otomatis nggak mungkin ya. Mereka sudah nggak ada fisik, gimana mereka bisa menikmati sesuatu yang fisik? Oh, Iya, oke. benar-benar. Ya, jadi dia nggak mungkin bisa, nggak ada tubuh fisik, gimana dia bisa memasukkan sesuatu yang fisik untuk memuaskan rasa haus ataupun laparnya itu. Oleh sebab itu, melalui sur puja ini, melalui asap ya dari makanan yang bercita rasa itu, inilah yang akan memuaskan makhluk-makhluk tersebut, akan memuaskan ataupun katakanlah yang akan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk alam bardo tersebut. Ya, ataupun makhluk-makhluk dari alam preta tersebut. Jadi itu prinsipnya daripada puja api itu. Demikian juga dengan puja sang. Puja sang itu terutama adalah ditujukan kepada dewa-dewa lokal. Misalnya dewa-dewa juga masih mempunyai keinginan, kan namanya juga dewa. Jadi kita menjalin hubungan yang harmonis dengan para dewa dan sebagainya. Jadi kita mempersembahkan asap sang itu. Nah, sang ini beda. Sang itu bahannya tentunya dengan setiap puja, dengan setiap objek yang kita tuju itu pasti akan berbeda. Kalau sang itu yang diutamakan bukan makanannya, tapi adalah tumbuh-tumbuhan yang wangi. Seperti cemara wangi, juniper, ataupun cendana atau apa yang bersifat wangi-wangian, inilah yang akan nanti menyenangkan para alam dewa itu atau makhluk yang di alam dewa itu. Sehingga dengan demikian ya kita akan terjalin keharmonisan ya antara kita dengan alam dewa dan sebagainya. Jadi itulah tujuan daripada membakar tujuan daripada puja api ataupun puja asap ini. Jadi kalau kita mengatakan bahwa oke, makanan itu dibakar, ya memang karena makhluk kita meyakini adanya alam preta, karena alam preta itu juga disebutkan oleh Sang Buddha di dalam ajarannya, di dalam pembagian 6 alam kehidupan ada alam preta dan ada makhluk preta, dan makhluk preta itu menderita. Jadi bagaimana cara kita meringankan penderitaan mereka, ya, yaitu dengan cara ya persembahan sur seperti tadi. Jadi itulah kira-kira jawabannya. Jadi mudah-mudahan ya dengan persembahan sur kita ini kita bisa memberikan rasa puas, ya, rasa puas untuk makhluk-makhluk tersebut. Ya kira-kira begitu. Jadi intinya kalau kita ke alam beta tadi, kita mempersembahkan dengan asap-asap ini, mereka bisa menerima gitu ya. Ya. Karena mereka tidak memiliki fisik lagi. Tidak gitu ada ya. fisik lagi. Begitu juga ke para dewa dan Ya. bodhisatwa atau Ya. Buddha. Ini juga merupakan satu persembahan gitu maksudnya. Jadi kalau untuk puja api, puja itu biasanya sebenarnya ya kalau puja asap, puja api itu tentunya dia selalu harus ada komplit semua tamunya. Tamunya kita sebut sebagai tamunya dari Buddha, Bodhisattva sampai mana utamanya. Kalau sur itu tentunya utamanya adalah alam Buddha. Tapi itu bukan berarti Buddhanya makan dan sebagainya. Nah, kalau yang kita untuk Buddha itu biasa five puja itu biasa kita lakukan Buddha. Mungkin saya perlu tambahkan sedikit lagi. Masing-masing dari kelompok puja ini masih banyak jenisnya.
Misal saya bilang sang masih ada jenis yang lain, sur masih ada yang lain, terus puja api masih banyak jenisnya lagi, dan itu nggak mungkin kita bahas satu persatu. Oke. Ya, kita ambil satu contoh aja, misalnya kita ambil satu puja api. Nah, di puja api ini, selain daripada kita memberikan persembahan, sebenarnya itu adalah merupakan simbol daripada aktivitas pencerahan kita. Jadi jangan lupa bahwa setiap praktis apapun, ya setiap praktis apapun di dalam ajaran agama Buddha ataupun Wajayana, ya itu selalu berlandaskan dengan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan. Motivasinya harus selalu bergerak di bodhicitta, dibarengi ataupun dilandasi dengan kebijaksanaan. Jadi tujuan daripada semua ini adalah untuk mendorong ataupun untuk mendukung daripada pencerahan itu sendiri demi makhluk hidup. Jadi contohnya ketika kita puja api itu, puja api kepada Buddha itu tidak melulu adalah makanan. Ada batang kayunya, ada rumput kusanya, ada rumput durganya, dan sebagainya. Tapi semua itu adalah sebagai simbol daripada puja itu sendiri ataupun simbol yang kita inginkan dari aktivitas puja ini. Jadi ketika kita berbicara tentang puja api, maka ada 4 tujuan daripada puja api itu. Yang pertama adalah tujuan dari memurnikan, memurnikan ataupun menenteramkan. Itu yang pertama. Kedua adalah tujuan dengan meningkatkan. Ya, yang ketiga adalah menarik ataupun monetizing, ya, menarik sesuatu gitu kayak magnet itu menarik kan gitu ya. Dan keempat adalah yang murka. Jadi masing-masing mempunyai tujuan. Yang menenteramkan, misalnya melenyapkan penyakit, melenyapkan wabah dan sebagainya. Ya, yang ataupun terutama pada saat seorang praktisi tantra, ya, mereka itu menjalankan retreat. Ya, mereka retreat, baik itu retreat singkat, terutama adalah retreat tahunan, retreat tradisional tahunan. Yang biasanya seorang praktisi tantra yang serius, mereka harus menjalankan retreat 3 tahun 3 bulan. Tidak keluar, ya, di dalam ruangan terus menjalankan retreat selama itu. Nah, selama retreat itu tentunya ada bagian yang kurang, bagian yang tidak sempurna, mungkin cara pembalafarannya, mungkin cara baca sutranya, atau apa, mungkin apapun itu, ada kekurangan-kekurangan. Nah, ada kesalahan dan sebagainya. Dan untuk itu, untuk memurnikan semua negatif-negatif ini, maka kita pada akhir retreat itu ditutup dengan puja api ini. Puja api ini adalah untuk memurnikan semua daripada kekurangan-kekurangan daripada apa yang terjadi selama retreat tersebut. Dan ada juga puja meningkatkan, seperti meningkatkan usia kita, meningkatkan kehidupan kita, kesehatan kita, dan sebagainya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah karena kalau kita punya usia panjang, kehidupan yang sehat, baru kita bisa mempraktekkan dharma. Ya. Kalau kita nggak ada usia lagi, kita sudah nggak ada kesempatan untuk mempraktekkan dharma. Ya, jadi itulah kira-kira puja api yang diadakan, tujuan dan manfaatnya yang ada di dalam ajaran Tantrayana secara garis besar. Jadi misalnya pada saat kita membakar, memasukkan ke api, ya, rumput kusa, itu misalnya memurnikan semua kesalahan atau memperpanjang usia kita dan seterusnya. Jadi bukan hanya makanan, kalau itu banyak kayu, rumput dan sebagainya. Jadi itu untuk mendukung daripada aktivitas pencerahan kita. Mungkin ada yang mau saya tambahkan? Iya, boleh. Kenapa harus dengan cara dibakar? Apakah tidak ada cara yang lain gitu, dalam bentuk persembahan gitu? Karena kalau yang tadi asap sudah jelas itu adalah karena makhluk itu nggak ada fisik. Oke. Ya, dan kalau puja api ini kita tahu api itu adalah simbol untuk melenyapkan. Jadi semua kesalahan kita, negativitas kita, kekurangan kita pada saat kita bakar itu semua dianggap disimbolkan dilenyapkan semua seperti itu. Karena api itu kan melenyapkan semua, begitu kita bakarkan semua jadi lenyap gitu. Ya, dan juga satu sisi lagi adalah bahwa ketika kita membakar itu semua, kita juga melepaskan. Kita juga belajar melepas, ya. Semua kita lepaskan, kita bakar untuk habis. Jadi itu satu ritual yang cukup bermakna sebenarnya. Ya mungkin ya kita bisa mempelajari lebih dalam lagi, mungkin di kesempatan lain lebih membahas lebih dalam lagi tentang aspek-aspek lain daripada puja api ini.
Oke, terima kasih. Thank you sama-sama.